Nah, di sini ada depresi. Jadi, depresi itu gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan, serta perubahan pola tidur dan juga makannya. Nah, faktor depresi sendiri itu bisa dari genetik, stres berkepanjangan, ketidakseimbangan zat kimia di otak yaitu serotonin dan juga dopamin, yang terakhir pengalaman traumatis. Contoh dari depresi sendiri itu seseorang yang kehilangan semangat hidup dan juga dia sering merasa putus asa, sehingga dia menarik diri dari lingkungan sosialnya. Gimana sih cara pengobatannya? Nah, cara pengobatannya itu bisa dengan psikoterapi, yaitu terapi kognitif dan juga perilaku. Bisa juga dengan obat antidepresan atau perubahan gaya hidup, kayak contohnya olahraga sama pola makan yang sehat. Gangguan cemas yaitu perasaan cemas berlebihan yang sulit dikendalikan dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor genetik, pengalaman traumatis, stres berkepanjangan, gangguan pada neurotransmitter di otak. Contohnya, seseorang yang selalu merasa khawatir berlebihan tanpa alasan jelas, sulit tidur karena overthinking, atau mengalami serangan panik. Pengobatannya bisa dilakukan dengan cara terapi perilaku kognitif, teknik relaksasi seperti meditasi, dan obat anti kecemasan jika diperlukan. Bipolar adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan perubahan ekstrim antara episode mania atau euforia berlebihan dan depresi. Adapun faktor dari bipolar ini seperti genetik, ketidakseimbangan zat kimia otak, stres berat, ataupun trauma psikologis. Contohnya, ketika seseorang yang dalam suatu waktu merasa sangat tidak bahagia dan energik, lalu di waktu lain ia dapat merasa sangat sedih dan tidak berdaya atau depresi. Pengobatan ini seperti obat penstabilan suasana hati, misalnya lithium, ataupun terapi dan perubahan gaya hidup sehat. Nah, yang keempat ada skizofrenia. Skizofrenia ini gangguan mental serius yang menyebabkan seseorang mengalami delusi, halusinasi, dan kesulitan membedakan realitas. Nah, faktor yang menyebabkannya ini faktor genetik, gangguan perkembangan otak, stres berat, atau penyalahgunaan zat psikoaktif. Nah, contohnya ini seseorang yang sering mendengar suara-suara yang tidak ada atau halusinasi, dan percaya bahwa dirinya sedang diawasi oleh orang lain atau delusi. Nah, pengobatannya ini bisa dengan obat antipsikotik, terapi psikososial, dan dukungan keluarga yang kuat. OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah gangguan yang ditandai dengan pikiran obsesif atau pikiran tidak diinginkan dan terus-menerus muncul, serta perilaku kompulsif atau dorongan untuk melakukan tindakan berulang-ulang guna meredakan kecemasan. Faktornya yaitu bisa karena faktor genetik, gangguan pada serotonin di otak, lingkungan yang penuh tekanan, atau pengalaman traumatis. Contohnya, seseorang yang merasa harus menyapu lantai berulang kali sampai benar-benar bersih karena takut ada debu yang tersisa dan membuatnya cemas. Pengobatannya yaitu bisa dilakukan dengan terapi perilaku kognitif atau CBT, terapi eksposur dan respons, serta obat antidepresan tertentu seperti SSRI.